Anas Urbaningrum akan bebas 2 bulan lagi. Pembalasan dendam akan nyata terlaksana. Mimpi buruk untuk klan Cikeas. Dari kasus saya ini, yang sangat penting untuk dimintai kesaksian adalah Pak SBY. Tetapi sampai sekarang Pak SBY belum dimintai kesaksian atau didatangi oleh penyidik untuk dimintai kesaksian. Padahal menurut saya Pak SBY itu saksi fakta yang penting, juga Mas Ibas. Kesan saya juga sama dalam kasus Bank Senturi. Dalam kasus Bank Senturi itu menurut informasi yang saya punya, Pak SBY juga tahu. Alhamdulillah hari ini posisi AU belum mati secara politik. Di sana ribut AU yang muncul, ada ini muncul lagi, berarti apa? Berlian tetaplah berlian, walaupun hari ini dia ditaruh di dalam lumpur. Tapi kami tinggal membantu mengangkat dari lumpur saja untuk membersihkan lagi, sehingga publik bisa melihat ini berlian loh, bukan pecahan kaca. Menjadi saksi fakta. Saya tidak mengharapkan awalnya untuk menjadi saksi meringankan. Karena saksi fakta itulah sesungguhnya posisi Pak SBY dan Mas Ibas. Ingin menyelesaikan masalah Kongres, ya kan, itu gampang. Saya memberikan saran kepada penyidik jelas sekali, ya, dipanggil yang bersangkutan otomatis semua saksi-saksi kan sudah dipanggil, ya. Kemudian semua calon dipanggil, kemudian panitia itu dipanggil juga. Karena apa? Mas Ibas itu kenapa saya memberikan saran kepada KPK, Mas Ibas dan Pak SBY dipanggil, otomatis Mas Ibas ini kan sebagai SC Kongres, ya kan. Kemudian Pak SBY ini kan sebagai Dewan Pembina. Dewan Pembina dalam Kongres itu adalah penanggung jawab acara Kongres di Bandung. Yakinkan semua itu adalah fitnah, bahwa tidak benar, bahwa apa yang selama ini tuduhkan kepada saya terkait dengan Hambalang, karena sesungguhnya saya tidak mengerti dan saya tidak tahu apa itu Hambalang dan bagaimana peristiwa kasusnya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Anas Urbaningrum yang saat ini mendekam di Lapas Sukamiskin telah mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu segera menghirup udara bebas pada tahun ini, 2022. Kepala Lapas Sukamiskin, El Yuzar, mengatakan pidana Anas Urbaningrum 8 tahun penjara ditambah denda 300 juta rupiah. Dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti kurungan selama 3 bulan, kata Kalapas Sukamiskin. 26 Agustus, sejauh yang saya ingat, Anas Urbaningrum itu pidana. Pokoknya sudah habis. Dia tinggal pidana denda dan uang pengganti besarnya berapa. Saya lupa rinciannya. Terkait waktu pasti Anas bebas dari lapas. Eli mengatakan tak begitu ingat. Yang pasti mantan Ketua Umum Partai Demokrat tersebut kemungkinan besar segera bebas tahun ini. Seperti diketahui Hakim, Mahkamah Agung kembali menyunat hukuman narapidana kasus korupsi melalui putusan peninjauan kembali kali ini vonis mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum yang disunat menjadi 8 tahun penjara. Nah, Anas diadili terkait kasus pencucian uang di tingkat kasasi Anus.com 14 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah subsidi 1 tahun 4 bulan kurungan. Selain itu, Anda juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 57 miliar rupiah kepada negara. Tak terima atas putusan kasasi, Anas mengajukan PK pada Juli 2018. Putusan PK yang dihadiri Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial Sunarto dan anggota majelis yaitu Andi Samsam Ngandro serta Profesor MSKIN mengurangi momen Anas menjadi 8 tahun ditambah denda 300 juta rupiah subsidi 3 bulan. Bebasnya Anas, bukankah ia seorang koruptor dan telah terbukti berkhianat pada duit rakyat? Siapa juga yang akan peduli? Tapi tunggu dulu, sosok Anas berbeda dengan tokoh yang lainnya. Meskipun ia dicap sebagai seorang koruptor, jika dibandingkan sosok yang lain, rata-rata habis sudah karir politiknya. Tapi rupa-rupanya tidak dengan Anas, yang merupakan mantan ketum Demokrat ini. Ibarat seorang penting dan dibuang, ia masih memiliki nilai jual.
Terbukti sampai detik ini Anas masih memiliki loyalitas yang tinggi meski masih dalam penjara. Sejujurnya ini bikin saya tepok jidat. Tapi ya bagaimana, mungkin seorang yang sudah pasti dicap koruptor masih digandrungi oleh sekelompok orang. Waduh, ada apa ini? Ada berbagai riset kecil-kecilan, kemudian membuat sebuah kesimpulan jika seorang Anas Urbaningrum masalah sedikit memiliki magnet elektoral, setidaknya di-share kelompok mereka, dan diduga ada sejumlah agenda untuk partai yang pernah membesarkan namanya, sekaligus menghantarkan dirinya ke penjara. Lantas apakah setelah bebas nanti Anas akan kembali ke dunia politik? Seperti yang sudah saya singgung di atas, Anas dikenal sebagai mantan ketum Demokrat yang kemudian terjerat korupsi. Tak lama setelah penetapan tersangka oleh KPK, ia menyatakan berhenti dari Demokrat. Anas rupanya akan kembali ke kancah politik, tetapi terbentur dengan undang-undang yang berlaku. Bebas berpolitik atau masuk sebagai pengurus partai dengan terhitung setelah terhitung 5 tahun dari masa bebasnya. Dengan demikian, maka hak politik Anas barulah akan pulih pada 2027 mendatang. Anas Urbaningrum yang saat ini mendekam di Lapas Sukamiskin telah mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu segera menghirup udara bebas pada tahun ini, 2022. Kepala Lapas Sukamiskin, El Yuzar, mengatakan pidana Anas Urbaningrum 8 tahun penjara ditambah denda 300 juta rupiah. Dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti kurungan selama 3 bulan, kata Kalapas Sukamiskin. 26 Agustus, sejauh yang saya ingat, Anas Urbaningrum itu pidana. Pokoknya sudah habis. Dia tinggal pidana denda dan uang pengganti besarnya berapa. Saya lupa rinciannya. Terkait waktu pasti Anas bebas dari lapas. Eli mengatakan tak begitu ingat, yang pasti mantan Ketua Umum Partai Demokrat tersebut kemungkinan besar segera bebas tahun ini. Seperti diketahui Hakim, Mahkamah Agung kembali menyunat hukuman narapidana kasus korupsi melalui putusan peninjauan kembali kali ini. Vonis mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum yang disunat menjadi 8 tahun penjara. Nah, Anas diadili terkait kasus pencucian uang di tingkat kasasi. Anus.com 14 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah, subsidiar 1 tahun 4 bulan kurungan. Selain itu, Anda juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 57 miliar rupiah kepada negara. Tak terima atas putusan kasasi, Anas mengajukan PK pada Juli 2018. Putusan PK yang dihadiri Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial Sunarto dan anggota majelis yaitu Andi Samsam Ngandro serta Profesor MSKIN mengurangi momen Anas menjadi 8 tahun ditambah denda 300 juta rupiah, subsidiar 3 bulan. Bebasnya Anas, bukankah ia seorang koruptor dan telah terbukti berkhianat pada duit rakyat? Siapa juga yang akan peduli? Tapi tunggu dulu, sosok Anas berbeda dengan tokoh yang lainnya. Meskipun ia dicap sebagai seorang koruptor, jika dibandingkan sosok yang lain, rata-rata habis sudah karir politiknya. Tapi rupa-rupanya tidak dengan Anas, yang merupakan mantan ketum Demokrat ini. Ibarat seorang penting dan dibuang, ia masih memiliki nilai jual. Terbukti sampai detik ini Anas masih memiliki loyalitas yang tinggi meski masih dalam penjara. Sejujurnya ini bikin saya tepok jidat. Tapi ya bagaimana, mungkin seorang yang sudah pasti dicap koruptor masih digandrungi oleh sekelompok orang. Waduh, ada apa ini? Ada berbagai riset kecil-kecilan, kemudian membuat sebuah kesimpulan jika seorang Anas Urbaningrum masalah sedikit memiliki magnet elektoral, setidaknya di-share kelompok mereka, dan diduga ada sejumlah agenda untuk partai yang pernah membesarkan namanya, sekaligus menghantarkan dirinya ke penjara. Lantas apakah setelah bebas nanti Anas akan kembali ke dunia politik? Seperti yang sudah saya singgung di atas, Anas dikenal sebagai mantan ketum Demokrat yang kemudian terjerat korupsi. Tak lama setelah penetapan tersangka oleh KPK, ia menyatakan berhenti dari Demokrat. Anas rupanya akan kembali ke kancah politik, tetapi terbentur dengan undang-undang yang berlaku. Bebas berpolitik atau masuk sebagai pengurus partai dengan terhitung setelah terhitung 5 tahun. Indonesia sejak dulu kala tetap
puja-puja bangsa.